paling tinggi bagi orang laki-laki melainkan ibunya. Ya. Jadi hak kalau buat perempuan paling tinggi itu hak suami, kalah tuh hak orang tua sama hak suami. Nah, kalau suami hak yang paling tinggi adalah orang tuanya atau ibunya, melebihi daripada hak si istri. Makanya suami mah kadang pulang ke rumah, ya kagak bawa duit. Kalau dia kerja pulang takut bininya betaling, wah ada penjatah nih. Kalau pulang nggak bawa duit ada penjatah nih. Wah cemberut aja nih. Saat Anwar, saat Sofian, kalau pulang nggak mau berkat, kalau pulang malam kagak mau berkat, ngomel bininya. Ya, enggak. Kalau nggak mau berkat tuh, diomelin dia, nggak mau makan, diomelin. Pulang malam kagak mau makan, bininya lapar. Ya, jadi pulang pada ketakutan misalnya. Makanya paling kagak suami pulang, ya kita akuin hak-haknya dia, ya layanin suami, ya hormatin suami. Ya, jadi kalau ceramah-ceramah habaib tuh suami pulang bukain dasinya, kalau kerjanya pakai dasi, terus tanya bang ojek dapat berapa, bukain dasi ojek ya. Ada sedikit daripada perempuan yang mengerjakan hal tersebut, ya. Jadi mentaati suami dan mengakui hak-haknya. Dan itulah tipu daya setan. Ya. Setan itu diantara paling kelas, ya. Jadi paling hebatnya setan itu kalau dia sudah bisa bikin suami istri itu apa? Pisah. Itu setan kelas kakap tuh. Yang bisa bikin rumah tangga orang itu berantakan, itu yang goda setan yang kelas kakap. Jadi dia udah dihormatin setan-setan lain. Wah lu kelas udah hebat tadi. Ya, jadi paling girang banget tuh setan kalau bisa bikin rumah tangga romantis. Bahkan seorang istri itu kadang sering dikipasin sama setan. Ya, kalau suami ngelakuin kesalahan dikit udah dikomporin sama setan. Nah, sehingga kalau begitu nanti dia dalam lingkaran setan. Suaminya ke istri dalam lingkaran setan. Si istri merasa sama suaminya kagak dicukupin kebutuhannya. Ya. Padahal bukan suami nggak mau nyukupin karena emang mampunya begitu. Sehingga dengan sebab begitu tuh istri akhirnya kagak mau melayani suaminya. Si suami merasa kagak dilayani sama istrinya, akhirnya si suami kurang kasih sayang kepada istrinya. Nah, istri udah nggak disayangin, merasa kurang sayang sama suaminya, akhirnya si istri kagak mau taat sama suaminya. Udah begini terus. Suami merasa istrinya kagak hormat sama dia, akhirnya suami jadi kurang sayang sama dia. Si istri merasa suami kagak sayang sama dia, akhirnya si istri kagak mau hormat sama suaminya. Udah begitu terus tuh. Jadi paling kagak salah satu ada yang putusin. Siapa harus yang paling putusin? Perempuan pelakinya, istrinya pelakinya yang harus putusin siklus itu. Ya, siapa? Yang bagusnya perempuan. Yang bagusnya ya, yang bagusnya perempuan. Cuman yang harus bisa mengalah adalah laki-laki, ya. Karena di sini Nabi mengatakan khairul rijal min ummati khairuhum li nisaihim. Sebaik-baik suami dari umatku itu adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, terhadap perempuannya. Itu laki yang baik. Sama kayak perempuan penghuni surga itu adalah yang selalu minta maaf kepada suaminya. Itu diantara ciri wanita penghuni surga. Begitu juga ciri laki-laki yang baik adalah laki yang baik terhadap istrinya, ya istri ataupun anak perempuannya. Jadi begitu, harus diputus ke siklus. Jadi kadang kalau perempuan kagak benar jangan nyalahin laki juga, belum tentu. Ya, ada banyak contohnya. Ya, banyak contoh. Banyak perempuan lakinya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ini suaminya Nabi. Tapi tetap aja kalau emang udah tabiatnya jelek, ya udah kagak bisa ikut lakinya. Jadi nggak bisa disalahin juga orang laki. Gitu ya. Tapi laki juga harus ngertiin daripada perempuan, ya harus ngertiin daripada perempuan. Nah, kayaknya cukup ya, saya kira cukup. Takutnya perempuan panas tinggal.
Ya. Nah insya Allah kalau kita mau mengharapkan kebahagiaan di akhirat, insya Allah di hadis bakalan diamalin, dan insya Allah keluarga bakalan makin romantis. Tapi kalau cuma orientasinya dunia, baik itu perempuan ataupun laki-lakinya, ya maka nggak bakalan ada puasnya, nggak bakalan ada romantis yang harmonisnya. Ya, itulah diantara hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan seorang perempuan yang berkhidmat kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?